Ya, next. Maaf, Kapolda, yuk ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh. Sampai saat ini belum ada Bapak, tapi beberapa tersangka yang 2025 setelah kita lakukan investigasi ada yang tidak, ya ada yang tidak mempunyai kebun di situ, ada 2 atau 3 orang, tetapi dia ada di situ padahal alasan dia hanyalah untuk memancing, padahal tidak ada lokasi memancing di situ. Ada berapa Berarti orang? dia ada total sampai saat ini untuk tahun lalu ada 90. Enggak, ada 3 orang pada tahun lalu Bapak. Yang nggak punya ladang di situ. Ada 3 orang Bapak. Tolong dibawa ke Jakarta ya. Ya. Siap. Tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri ya. Kita dalami di Jakarta. Siap, siap Bapak. Kemudian nanti pendalamannya saya juga minta BIN ikut ya. siap. Kemudian untuk sumber daya penanganan yang kami lakukan di sini adalah kegiatan gotong royong Bapak. Baik itu dengan Kodam 19 Tuanku Tambusai, dengan pemerintah daerah, lalu dengan stakeholder terkait. 3.030 personil kami membuat infrastruktur pengendalian karhutla. Di situ ada 18 sumur bor. Sumur bornya begini Bapak, memang karakteristik di sini banyak sungai, ada ratusan sungai di sini. Jadi kalau kita menggali dengan alat eskavator 2-3 meter sudah ketemu. Beda dengan di Kalimantan Bapak, hampir sampai dalam benar. Kemudian ini embung Bapak. Kami sudah membuat 1.390 embung. Khusus untuk yang kejadian hari ini di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Kerumutan, itu setiap 50, sekarang sampai saat ini 700 hektar Bapak. Setiap 50 meter kami buatkan embung seperti di sana. Jadi sumber airnya itu diambil dari situ, ketika ini kosong, kita pindah lagi ke embung yang lain. Nanti 2-3 jam ini akan muncul lagi airnya, karena memang menyerap dari gambut semua. Lalu ada 1988 sekat kanal, kemudian ini ada 268 menara pantau yang punya kewajiban perusahaan atau korporasi-korporasi yang ada di sini. Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini, atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya. Ada berapa perusahaan? Ada 5 perusahaan yang diberikan sanksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup Bapak. Kementerian Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup. Siap Bapak. Next. Aku minta nama korporasi itu ya. Kemudian ini cari lagi yang melanggar. Siap Bapak. Tahun ini. Siap Bapak. Kemudian 5 perusahaan itu sudah memperbaiki sekarang. Sudah Bapak. Sudah Memenuhi, tapi sampai sekarang masih status quo 5 perusahaan tersebut. Maksudnya 5 perusahaan sawit masih status quo Bapak. Dicabut tadi. Izinnya? Belum dicabut. Oh. Ya nanti kita dalami lagi di Jakarta ya. Pokoknya siapa perusahaan yang tidak mau ikut menjaga itu kita cabut. Siap. Kemudian ini kan sumber kehidupan rakyat, sumber kehidupan perusahaan itu juga. Nggak boleh dia seenaknya, dia tidak mencegah ya, mencegah ya. Lanjut. Siap. Kemudian kekuatan kami tadi yang berikutnya adalah kemitraan atau gotong royong yang kami sampaikan. Kami mengeluarkan maklumat, biasanya maklumat itu penegakan hukum saja dikeluarkan oleh Kapolda, tetapi tahun lalu kami mengajak Forkopimda, Pak Gubernur, untuk sama-sama mengeluarkan maklumat pencegahan karhutla. Di antaranya adalah melakukan pencegahan sebagai tanggung jawab kita bersama, larangan pembakaran lahan, kemudian itu adalah tanggung jawab pemilik lahan, lalu restorasi pasca karhutla. Kami begali Bapak, kami ganti ke depan, dengan program presisi Bapak Kapolri, kami turunkan di bawah ada green policing, bahwa kita hadir untuk menjaga keberlangsungan dengan melakukan restorasi sebanyak-banyaknya. Kami lakukan edukasi sosialisasi ke seluruh sekolah, terutama PAUD, TK, SD, untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak mulai usia dini udah memberikan penanaman, bahkan hadiah kado ulang tahun kami kasih kado pohon untuk ditanam. Anak-anak kami suruh menanam pohon lalu diberikan nama, dan itu setiap
saat Babin Kamtipmas, Babinsa, sampai ke tingkat bawah kita turunkan. Kemudian berikutnya ada Instruksi Mendagri Bapak nomor 1 2026, kemarin kami menerima dengan Pak Gubernur, kami sudah mengumpulkan seluruh bupati, wali kota se-Provinsi Riau, sampai kepada camat, sampai kepada kepala desa, di samping ada Babinsa dan Babin Kamtipmas, kita sampaikan untuk menyampaikan tentang pencegahan pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Lalu kami juga mengajak mereka, kalau melakukan pembukaan lahan, kami yang akan mendampingi pembukaan lahan. Bahkan pemerintah daerah, Babinsa, Babin Kamtipmas memberikan dukungan untuk memetakan mana lahan yang bisa dikembangkan untuk menanam. Karena setelah kami analisa, dari 800 hektar yang dibakar 2026, 700 sekian itu adalah lahan APL, Bapak. Jadi dibuka oleh petani, area penggunaan lain. Kemudian yang kedua, ada hutan konversi. Itu hanya beberapa, hanya 9%, Bapak. Lalu ini yang menjadi kekuatan kami di daerah, mengumpulkan seluruh